Hey, singing together. Yeah. Dengarkanlah nikmati saja ini lagu tentang sofa panas. Chef. Sofa panas Chef Haryo. bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemas. Oh, sofa panas. Oke, Bung Jeffrey mau istirahat lagi? Siap. Udah minum obat? Udah. Saya dengar tadi agak flu katanya. Enggak, bukan flu. Sakit-sakit. Masuk angin. Kayaknya sih. Angin masuk, Pak. Angin masuk. Jadi sekarang mau istirahat nih? Sebentar aja. Oke, sip, mantap. Istirahat bener loh, jangan kemana-mana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Aris Sudarsono, dalam podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti. Seperti biasa, saya punya partner yang luar biasa. Chef Haryo Pramu, pekerjaannya meramu. Dan kita sambil tanya-tanya nih dengan narsum kita hari ini. Narasumber kita adalah Direktur Utama Krakatau Pipe Industry. Pipa. Bapak Utomo Nugroho. Ini ngomong-ngomong saya kalau baca namanya nih Pak Utomo Nugroho nih, satu pasti emang orang Jawa. Tapi ini bapak ibunya ini ngasih nama nih bagus banget nih. Ya kan? Udah Utama. Terus Nugroho itu apa ya, Pak? Anugerah. Anugerah ya? Iya. Anugerah yang utama. Bukan begitu, Pak? Betul. Salaman dulu, selamat datang. Sesama Jawa Tengah ini. Pak, selamat datang, Pak. Di sofa panas, ini warnanya biru panas, Pak. Bawahnya ada kompor soalnya. Ya. Silakan, Mas Aryo. Tadi pipe ya Pak ya. Baik. Jadi pipa. Pipa itu gunanya kan untuk mengalirkan air, mengairkan gas atau bentuk-bentuk lain. Ini pipa apa Pak? Ya, jadi pipa ataupun produk kita itu penggunaannya macam-macam. Pak minum obat apa sih? Kok dari tadi senyum aja. Cocok lauknya tadi malam. Oh cocok lah. Ini tadi kita ngobrol-ngobrol di luar, saya lihat Bapak ini kayak orang nggak ada dosanya loh. Bayi ajaib dong. Aduh. Jadi Gimana Pak? Jadi Oke. produknya jadi macam-macam produk itu, Pak, kita ya? penggunaannya macam-macam. Kalau boleh dipilah-pilah itu ada 3 penggunaan utama. Yang pertama itu adalah pipa kita bisa dimanfaatkan untuk industri oil and gas. Oil and gas. Ya, makanya tadi disampaikan bisa mengalirkan ataupun dimanfaatkan di industri oil and gas itu mengalirkan gas maupun juga minyak dan bahkan digunakan untuk misalnya pengeboran di industri oil and gas. Jadi departemen Bapak menghasilkan pipa, membuat pipa itu. Betul, betul. Oh, jadi made in Indonesia dong. Jelas. Wis luar biasa. SNI dong. SNI Standar pasti, nasional Indonesia. pasti. Las-lasannya Indonesia juga. Pasti seperti Luar itu. biasa. Maka kita mendukung namanya TKDN. Ya. Apa tuh Pak? Jadi kandungan lokal itu ya prosentasenya kita usahakan sebanyak mungkin sehingga apa yang kita buat itu ya semuanya itu bisa menutilize semaksimal mungkin resources yang ada di dalam negeri. Ya. Ya. Itu ngomong-ngomong Pak, sebelum kita bicara panjang lebar soal pipe industries nih, Ya. boleh dong tahu sedikit latar belakang Bapak dulu di mana, Jawanya di mana gitu kira-kira ya. Ya, jadi saya itu orang kampung Pak Ari. Jadi Saya juga kampung. Kampung. Ini biang kampung nih Pak. Kalau dia kampungan Pak. saya dari Sukoharjo. Sukoharjo itu sekitar 11 km dari Sukoharjo. Solo arah Ada dekat selatan. saya kalau gitu. Solo ya. Tangga. Solo Saya Pak ini.
Mana Pak Ari mana? Solonya mana? Jebres, Pak. Oh Jebres. Pakai Udah N, deh, udah deh. Jebres. Ngomong daerah deh, Iya, ngomong daerah deh. Kita nggak ajak ngomong deh. Ojo keterusan ya. Ki. Siap. Nanti begini. Ini minta lagi. Oke, terus Pak, jadi perpipaan ini Enggak, ini bicara dibesarkan di mana? oh iya. Sekolahnya dulu di mana? Saya dengar di ITB terakhir ya. Ya, jadi kalau bicara sekolah sampai dengan SMA saya di Sukoharjo, kemudian kuliah saya ke Bandung, ngambil teknik mesin di ITB, oh Bandung. Bandung, ITM. Apa tuh? Institut Institut Teknologi Bandung. Kira-kira. Sekolahnya orang pinter. Jadi kalau nyari dukun jangan di mana-mana, di ITB banyak. Kenapa? Tempatnya orang pinter, Pak. Jadi beliau dukun dong. Dukun pipa. Dukun pipa. Ini memang kalau ngomong suka. Iya, sama. itu gurunya depan saya. Jangan terlalu serius ya. Iya. Jadi Pak Utomo, di ITB tahun berapa Pak? saya masuk ITB tahun 87. Pasti cum laude ya? Enggak, kemelut. Boleh juga nih istilahnya. Ikut-ikutan bercanda. Oke, berarti kita bercanda aja sepanjang jalan ini. Gimana, lulusannya kemelut. Kemelut, ya. Kemelut. Nah. Wah, ini emang asli orang pinter beliau. Tapi nggak kalut ya Pak? Apa? Nggak kalut. Oh, Ya? insya Allah enggak. Oke. Jadi masuknya susah, maka sayang kalau keluarnya itu cepet-cepet seperti itu. Harus dimanfaatkan benar. Kita bisa ngangsu kawruh di sana kira-kira gitu. Berkeluarga juga di Bandung Pak? Alhamdulillah dapat juga orang Bandung. Wih, dapat mojang. Lahir dan besar di Bandung walaupun keturunan Jawa kira-kira gitu. Ceban Pak, ceban. Janda bos. Ceban. Apa itu? Jawa Sunda. Kaget saya. Ceban. Jawa Sunda. Cewek Bandung. Iya kan? Waduh, pasti ibu cantik Pak ya. Biasanya di Bandung tuh cari orang cantik gampang banget di Bandung. Iya. Yang susah di Cilegon. Sana udaranya cocok bagus. Ayo ngomong pipa nih, ngomong pipa. Dibalik ngomong pipa lagi. Mangga. Pak, karir Bapak setelah ITB langsung di Krakatau Steel atau Bapak sempat nyambi di mana baru ke Krakatau Steel atau Krakatau Pipe? Kalau boleh diinformasikan kepada Sofa Panas. Siap. Jadi setelah lulus dari ITB tahun tadi 93, lama 93 kan ya? Banyak kemelut tadi itu kan. Ya. Itu sempat saya masuk ke swasta sebentar di sekitar sini juga karena dulu cita-citanya pokoknya saya itu nggak mau kerja di Jakarta, di luar Jakarta pokoknya. Alhamdulillah salah satu pilihan saya kan di Cilegon. Itu lulus bisa dapat di Cilegon sekitar 5 bulan saya di swasta, kemudian baru saya masuk ke Krakatau Steel akhir tahun 93. Akhir 93. Ya. Jadi masuk di KS, saya langsung ditempatkan di bagian produksi. Oke. Kalau boleh agak ngomong teknis sedikit, jadi di produksi di pabrik namanya Hot Strip Mill. Itu merupakan pabrik, salah satu pabrik utama di Krakatau Steel yang menghasilkan produk utama Krakatau Steel, yaitu hot roll coil. Dan sekarang merupakan backbone dari bisnisnya Krakatau Steel. Iya. Hot road. Hot Strip Mill. Hot Strip Mill. Bahasa Hot Indonesianya Strip apa Mill. itu? Pabrik baja lembaran canai panas. Oh. Oke. Oh itu ngerti nggak kira-kira? Kayak ngerti itu. Oh gitu ya. Iya, saya ngertinya karena bajanya itu Pak. Ya, Baja. jadi kalau pernah lihat produknya KS yang kayak donat itu, nah itulah sebenarnya produk dari pabrik Hot Strip Mill Itu yang tadi itu. lempengan-lempengan itu Pak. Yang dibawa pakai trailer itu Pak. Pakai trailer yang kayak yang buletan kayak Yang digulung itu. Ya, Lempengan. Oh itu katanya bisa jadi bodi karoseri mobil di antaranya. Jadi itu namanya hot roll coil, tetapi bisa kemudian nanti dibuka, diratakan, nah kemudian dipotong-potong menjadi pelat. Nah pelat tadi bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Itu lokal atau ekspor Pak? Produknya Krakatau Steel itu mostly untuk domestik, karena sesungguhnya domestik. kebutuhan dalam negeri itu ya jauh lebih besar dibandingkan dengan
kapasitinya Krakatau Steel. Ya. Namun demikian kan tergantung, namanya bisnis itu mana yang lebih profitable, domestik bagus, domestik, kemudian kalau ekspor bagus juga why not kita masuk ke sana ya. Tadi saya cukup bergetar mendengar pipa buatan Indonesia gitu. Ya. Apa juga negara lain buat Pak? Misalnya pipa bikinan Jepang, pipa bikinan Amerika, Jerman begitu. Dan bagaimana bersaing di pasar internasional? Berarti harus ada standar internasional dong Pak, kira-kira begitu. Jadi setiap negara yang dia memiliki industri baja, saya yakin pasti dia akan ya mengembangkan juga produk hilirnya. Jadi industri pipa itu merupakan salah satu dari industri hilir dari bisnis ataupun proses pembuatan baja. Kayak kami ya KPI itu merupakan proses lanjut dari tadi di PTKS ya, pabrik hot strip mill sebagai bahan baku kemudian diproses menjadi pipa dan seterusnya seperti itu. Sehingga saya yakin bahwa di negara lain pun yang dia punya industri baja sama, pasti juga punya industri pipa juga. Ya. Walaupun demikian kan tingkat competitiveness-nya itu bisa beda-beda. Ya. Oke. Tapi tadi kita ngobrol di luar Pak. Ya. Krakatau Pipe Industry itu dulu namanya bukan itu, KPI itu. Betul. Jadi dulu namanya PT KHI. KHI. PT Krakatau Hooghoven Internationale. Wah, bahasa Belanda itu. Hooghoven itu betul. Jadi itu merupakan refleksi dari para pemegang saham PT KHI waktu itu ketika berdiri, yaitu sekitar 50 tahun yang lalu, tahun 72. Itu adalah komposisinya dari Krakatau Steel, kemudian juga dari Hooghoven, itu pabrik baja dari Belanda. Dan sekarang pun sudah nggak ada karena dia pun juga sudah diakuisisi oleh Corus kemudian diakuisisi oleh Tata dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya, pemegang saham PT KHI waktu itu adalah internasional, itu adalah dari Filipina. Oh, dari Filipina. Nah, dalam perkembangannya ya mungkin tahun sekitar 80-an itu sudah dihandle, di-handover semua milik Krakatau Steel. Krakatau Steel. Ya. Nah, lalu beralih jadi KPI tahun berapa? Menjadi KPI baru tahun lalu ya, atas boleh dibilang instruksi dari induk, dari Pak Silmi, bagaimana semua anak perusahaan itu dilakukan boleh dibilang rebranding, dilakukan penamaan baru, semua diawali dengan Krakatau sehingga kami ya, merubah namanya menjadi PT Krakatau Pipe Industries atau PT KPI. Oh itu, ini yang perlu orang-orang tahu kan itu. Kenapa ada podcast ini kan? Kita kan mengkomunikasikan. Ya. Iya, betul. Apa sih yang dimiliki Krakatau sekarang? Ya. Pak, bicara soal pipa, bahannya apa harus biji besi? Apa ada bahan lain, misalnya PVC atau bahan-bahan yang lain? Ya. Sedotan barangkali? Ya. Sedotan apa nih? Sedotan minuman, kan pipa juga itu. Terus. Jadi pipa. Nah, karena ini adalah salah satu anak perusahaan Krakatau Steel, ya tugas kami adalah bagaimana ya memanfaatkan produknya Krakatau Steel, bukan Krakatau plastik ya tadi, Krakatau Steel. Sehingga pipa kami adalah jadi pipa ada sedotan baja. ada. Ya. Iya. Jadi pipa kita semua yang kita produksi adalah pipa baja. Nah sekali lagi nih Pak, penasaran nih. Karena saya dulu suka bengkel, suka custom motor. Saya pernah dengar namanya pipa seamless. Oke. Apakah di sini membuat pipa seamless atau pipa yang diuntir-untir itu Pak? Pipa yang diuntir-untir. Ya. Ini istilahnya suka bikin sendiri Pak. Iya. Salah gue. Kan gue yang nanya. Ini istilah semua gue nih Pak namanya Pak. Jadi pipa yang kami produksi itu adalah pipa yang menggunakan sistem las atau welding. Ya. Welding. Ya, weldingnya modelnya seperti apa? Ada yang model straight welding namanya Lurus. ERW gitu. ya. Yang lurus itu Pak ya. Ya. Kemudian ada juga yang tadi apa tadi? Diuntir-untir. Diuntir-untir yang spiral seperti Spiral. itu. Itu produk kita namanya spiral pipe sama ERW pipe. Nah, untuk yang seamless dalam 1 tahun terakhir ini kita pun juga berkolaborasi
ya dengan pabrik yang juga ada di kawasan industri di KS ini. Di situ ada pabrik seamless pipe juga. Jadi itu satu-satunya pabrik seamless pipe yang ada di Indonesia. Kita kolaborasi di situ, sudah lama dibangun, kemudian sempat agak stagnan. Ya kita masuk ke situ, berkolaborasi dengan para shareholdernya, sehingga alhamdulillah sekarang pun juga pabrik seamless pipe itu sudah bisa beroperasi, dan kita juga bisa support nanti produknya untuk ke industri di Indonesia untuk bisa memasok pipa dengan yang tanpa kampuh, tanpa welding tadi, seamless Nah, pipe. ngomong-ngomong tahu nggak seamless, Mas? Pernah denger aja istilahnya seamless. Seamless nih. Seamless tuh nggak punya SIM. Lagi nih ngaco. Gue pulang. Seamless itu pipa yang nggak pakai sambungan. Nggak pakai sambungan, nggak pakai las-lasan. Ya, Proses produksinya berbeda. Oh iya, tuh gitu. Lu kalau bikin malu gue jangan di sini nih. Tuh, makanya gue lupa deh. Pak, ini Pak, produk-produk dari KPI, Krakatau Pipe Industries, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik ya? Jadi mayoritas untuk kebutuhan domestik tadi, namanya bisnis mana kira-kira yang lebih bagus, lebih profitable, kita bisa pasok. Tapi kita juga tidak menutup untuk bisa mengekspor ke negara lain. Negara lain. Jadi ekspor bisa juga ya? Bisa juga. Pernah Pak? Pernah. Jadi alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu, sekitar akhir tahun 2020, kita bisa ekspor ke Australia. Australia? Jadi kita pasok ke kontraktor namanya McConnell Dowell. Itu kontraktor salah satu the best di Australia. Masuk ke mereka untuk project di Darwin, di pangkalan angkatan lautnya Australia, untuk bikin pengembangan pelabuhan di sana. Oke. Pak gini Pak, sekitar beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar pabrik besi baja di Cilegon yang orang tahu namanya Krakatau Steel itu katanya bangkrut gitu. Itu bener nggak sih Pak? Kata siapa itu? Ya orang-orang pada ngomong. Saya cuma denger yang bener aja gitu. Alasannya karena mesinnya tua-tua. Saya pikir sama sekali ya jauh dari kebenaran itu. Wah Ya. ini dia, ini bahasanya nggak tahan. Jauh dari kebenaran. Jadi ngaco kita udah. Kalau tadi reasoningnya kan seperti itu. Faktanya bahwa Bapak-bapak bisa lihat dari media misalnya tahun lalu ya Krakatau Steel bahkan bisa meresmikan, dan itu diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, pabrik hot strip mill yang baru, di mana itu menggunakan sistem otomasi yang boleh dibilang pakai latest technology di situ. Dan gitu. itu artinya apa? Kalau meresmikan pabrik baru itu kan artinya bertumbuh, Pak. Tadinya hanya punya satu pabrik hot strip mill, sekarang punya pabrik hot strip mill baru, mosok kayak gitu dinyatakan atau dikatakan. Ini orang-orang pada iseng di luar nih. Bangkrut. Gue itu dibohongin aja lagi, aduh. Pak, mau nanya Pak, pembangunan pabrik ini berhenti sampai di sini atau ada membangun pabrik baru? Yang mana itu tadi? Ini yang pabrik pipa ini. Oh, pipa, ngomongnya pipa lah. Tadi kan sebenarnya kan hot strip mill, bicaranya kan bukan. Tadi kan bicaranya Krakatau Steel ya. Tadi kembali kepada domain saya seperti itu ya. PT KPI, apakah PT KPI itu cukup ya dengan fasilitas yang ada sekarang ya? Iya. Tentu harapan kita bahwa kita itu pengen terus tumbuh. Ya, cara tumbuhnya kan macam-macam. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh, saya nyebutnya horizontal, artinya kapabilitas suplai pipa kita itu kayak kalau tadinya hanya katakanlah ukurannya katakanlah berapa 4 sampai sekian diameternya, bagaimana kita bisa mengembangkan di ukuran-ukuran yang lain. Itu kita lakukan. Kemudian kita juga akan bertumbuh secara vertikal, artinya kalau selama ini hanya jadi pipa misalnya, bagaimana kita juga membuat facility yang bisa menjadikan pipa tadi menjadi produk yang produk hilirnya, misalnya jadi tiang listrik, kemudian jadi
tiang untuk fiber optik dan sebagainya. Jadi proses vertikalnya, proses hilirisasi pun kita lakukan. Itulah bagian dari ya strategi bertumbuhnya kita, kira-kira gitu. Pak, berbicara di dalam negeri ini domestik. Ya. KPI itu atau Krakatau Pipe Industry sudah bisa mengakomodir kebutuhan domestik. Alhamdulillah bisa. Jadi tadi sebenarnya belum selesai tadi Pak Haryo itu bertanya, jawaban saya kan belum selesai. Nah, tadi pipanya untuk apa saja? Jadi demand ataupun kebutuhan dalam negeri itu macam-macam. Satu tadi ya untuk kita support ke oil and gas. Kemudian yang kedua kita itu untuk infrastruktur terutama adalah tadi untuk tiang pancang, membuat pelabuhan, Yang listrik juga segala itu. dan sebagainya seperti itu. Nah sekarang yang cukup banyak juga demand-nya adalah bagaimana sih kita support untuk pembangunan instalasi air minum spam seperti itu. Kan Pak Presiden kan gencar sekali sekarang misalnya bangun bendungan. Kemudian bendungan kan untuk menyiapkan air baku, untuk irigasi. Nah salah satu atau salah yang lain air itu dimanfaatkan untuk apa adalah untuk kebutuhan air minum. Banyak sekali di daerah-daerah sekarang itu mengembangkan kalau dulu kan air minum itu orang boleh seenaknya ngebor itu. Nah sekarang menutilize tadi itu air baku yang dari bendungan segala macam, kemudian dimanfaatkan dengan memanfaatkan pipa-pipa kita, nanti akhirnya bisa didistribusikan ke masyarakat supaya dia atau mereka itu bisa mendapatkan air yang kualitasnya lebih bagus tanpa tentu ya secara lingkungan itu tidak terganggu. Termasuk perusahaan gas itu Pak ya? Gas tadi adalah yang untuk kepentingan yang pertama, jadi support kita terhadap industri oil and gas. Jadi kita cukup banyak juga untuk ke oil and gas. Yang paling akhir itu kita sekarang sedang proses untuk bisa melayani proyek sistem kalau pernah dengar ya. Ya. Jadi instalasi gas mulai dari Semarang sampai Cirebon atau dari Cirebon sampai Semarang. Dan untuk tahap pertama ini kita mensupport untuk instalasi dari Semarang ke Batang sekitar 62 kilometer. Batang. Luar Batang. biasa. Ya. Pak, untuk pengujian pipa besi tadi, Ya. pengujian tidak bocornya itu gimana Pak? Kalau kabel kan saya dengar cara ngujinya direndam di air. Ya. Listriknya keluar nggak gitu. Kalau pipa besi itu bagaimana Pak mengetesnya? Ya simpel aja Pak. Jadi pakai ngujinya itu beberapa cara. Satu yang dia menggunakan NDT, jadi menggunakan ultrasonic test. Kemudian ada juga pakai X-ray. Ya. Kemudian yang ketiganya ada yang pakai istilahnya mungkin semacam konvensional, pakai hydro test. Jadi hydro test. Pipa dimasukin air, kemudian di blank. Nah di situ pressernya dibuat lebih tinggi dari nanti operasionalnya seperti apa. Ditahan sekian lama, kemudian dicek di situ ada leakage apa tidak. Ya. Artinya itu bagian bagaimana kita itu ya menjaga quality kita ketika nanti dipakai di lapangan itu akan kita jamin insya Allah tidak terjadi kebocoran atau leakage. Maaf Pak, ini KPI itu menggunakan tenaga asing nggak? KPI nggak ada Pak. Masa nggak ada Pak? Tenaga-tenaga expert dari luar gitu? Karyawan kita 195 orang itu semua adalah produk dalam negeri, karyawannya itu nggak ada yang dari luar negeri. Itu orang Indonesia semua ya? Iya. Karena teknologinya sih sebenarnya ya nggak tinggi-tinggi amat. Oh, terlalu luar biasa. Nggak ya? luar biasa. Nggak jelimet Pak ya? Nggak jelimet. Ya. Jadi bisa kita handle sendiri insya Allah. Saingan. Kalau ukuran pipa Pak, saya mau jadi nanya teknik mulu ya, saya pengen tahu aja dari ukuran rumah tangga atau ukuran industri atau semi industri gitu loh. Ini mau pesan berapa ributan Pak? Saya mau masukin gaya Pak. Saya mau masukin kabel Pak, kalau bikin pabrik. Ini antara nanya sama gaya nggak ada bedanya. Iya.
Jadi alhamdulillah kita tuh bisa support tadi dengan berbagai macam end use tadi, berbagai macam keperluan itu, mulai dari yang kecil, katakanlah dari 2 inch misalnya, atau bahkan 1,5 inch, sampai dengan untuk air minum itu yang terbesar yang pernah kita suplai itu 1,9 meter Diameternya diameternya ya. Itu di Umbulan dari 1,2 inch. Ya. Kecil. Kecil banget ya. Jadi aneka pipa ya. Betul ya. Kita buka toko aja, Mas. Wah, menarik nih. Karena Pak Jokowi juga mencanangkan buatan Indonesia, buatan Indonesia. Jadi itu bukan jargon ya. Memang kita sudah mampu untuk membuat produk dalam negeri ya. Nggak bisa juga gitu, tergantung siapa yang dengar. Gitu ya. Nah, boleh tuh. Jadi kita alhamdulillah jadi disupport oleh pemerintah dengan komitmen seperti itu, dan kita pun langsung memberikan respon bahwa tadi tingkat kandungan dalam negeri kita itu sudah naik secara signifikan ya. Sekarang itu untuk sampai dengan pipa kita sudah di atas 58%. Kandungan lokalnya. Ya, dalam negerinya. Ya. Iya. Nah kalau produk unggulannya Krakatau Pipe Industries apa? Pasti ada dong produk unggulannya. Ya, tadi produk unggulannya itu adalah kita pipa tadi yang kemudian bisa dilapisin dengan lapisan yang namanya 3LPE, 3 layer polyethylene ataupun 3 layer polypropylene seperti itu. Istilahnya ini nggak tahan nih. Nah, itu tadi untuk kepentingan tadi oil and gas industries. Jadi selain GISM tadi misalnya proyek terakhir yang kita support. Nah, sekarang pun sedang jalan juga proyek untuk yang oil and gas yang lain itu adalah Senipah Balikpapan. Jadi ada pembangunan dari Senipah ke line pipe membangun pipa dari Senipah ke Balikpapan. Senipah Jadi ke nanti Balikpapan. itu digunakan untuk oil and gas ya dari Senipah untuk disupport atau disuplai ke proyek RDMP ya di Balikpapan. Nah, saya pernah baca nih Pak. Ya. Kan seperti kita tahu kalau barang murah tuh barang Cina. Bisa nggak kita bersaing harga nih Pak dengan kualitas pipa made in China? Karena ini juaranya murah nih. Bidang saya juga, saya beli alat-alat masak juga. Kalau mau murah bisa masak, bisnis jalan beli produk Cina. Bagaimana dengan pipa ini? Sama Pak, di saya juga gitu. Semua bilang pakai Cina aja, murah bagus. Gitu. Di olahraga juga begitu Pak, sama aja tuh. Apa itu kalau olahraga? Produk-produk Cina, sepatu sekarang, wah. Jadi kalau di kita sebenarnya kita itu sama sekali nggak khawatir, nggak takut dengan yang namanya kompetisi tadi itu ya. Jadi kompetisi yes, asal kompetisinya itu boleh dibilang fair ya. Yeah. Jadi konteksnya pipa atau konteksnya industri baja itu yang jadi persoalan bahwa kita menganggap bahwa kompetisinya itu tidak sepenuhnya fair. Pengertiannya apa? Bahwa sekarang terlalu banyak baja itu kan impor ya, dari Cina. Dan itu terutama tadi yang HRC ya. Itu kenapa murah? Karena di situ ada unsur ya bukan sekedar katakanlah efisiensi dari proses bisnis ataupun proses pembuatan bajanya, tetapi sudah ada intervensi boleh dibilang ataupun istilah kita itu bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah Cina, itu angkanya cukup signifikan. Kalau dulu namanya istilahnya ada tax rebate ya. Signifikan mengancam atau signifikan positif nih? Jadi semacam subsidi. Jadi fabrikan ataupun industri baja Cina itu udah G2G Pak ya? Yes, jadi ada unsur intervensi pemerintah di situ. Iya. Pabrikan baja di Cina kalau dia bisa ekspor, artinya bisa ngirim barang ke luar negeri, maka dia akan dapat namanya tax rebate yang angkanya cukup signifikan di situ. 9-13% ya. Itu kan angka yang bagi kita ya kalau hanya sekedar efisiensi di proses pabrik kita, itu angka segitu kan cukup signifikan. Nah, intinya adalah persaingannya kan bukan hanya B2B, ya, tetapi di sana sudah masuk ada B-nya, ada G-nya. Nah, itulah yang
kompetisinya itu menjadi tidak sepenuhnya fair ya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar B2B, kita bisa fight. Bisa fight. Kenapa? Tapi di dalam negeri sendiri Pak, ada kompetitor? Kalau dibilang kompetitor ya pasti ada lah. Ada beberapa pabrikan pipa, mulai dari yang di Surabaya itu ada, kemudian juga di rasanya tadi itu sempat ngobrol-ngobrol juga kita sebelum tempat saya diskusi. dulu, Pak. Ya, tempat saya dulu. Itu juga ada. Tapi ada kita tapi kita ataupun KPI ya, melihatnya bukan semata-mata itu kompetitor, tetapi sebagai sparring partner agar kita itu bisa Ini mantap nih, Pak. Melakukan improving. Apa sih sebenarnya lebihnya mereka dan kenapa kita nggak bisa? Nah itulah jadi introspeksi bagi kita. Perbandingan yang hidup. Ya, ini keren supaya nih. kita itu bisa juga melakukan perbaikan. Intinya adalah kita nanti harus mampu membangun competitiveness. Jadi ini sikap Bapak tadi itu sesuai dengan namanya Pak. Gimana Ya, ya? Kompetitor tuh bukan kompetitor gitu, itu sparring partner, keren tuh. Jadi tetap objektif dan positif gitu. Iya, Keren banget. sebagai pembanding yang hidup, pembanding yang dinamis supaya ya bisa hidup industrinya kan. Kan ada yang orang berpikir saingan gua nih, gimana cara matiin ada yang gitu. Iya dong Pak. Ya kita try untuk positive thinking ya. Karena dengan kita itu positive thinking ya tentu harapannya tadi kita bisa mensupport ke konsumen, ke masyarakat itu dengan ya produk-produk yang kualitasnya bagus. Kemudian mungkin harganya juga acceptable bagi mereka dan seterusnya seperti itu. Kita akan berikan yang terbaik bagi konsumen. Untuk kita. menuju ke perkembangan ke depan ada kerjasama dengan negara lain misalnya untuk alih teknologi atau apa? Kita belum punya rencana seperti itu ya. Belum ya? Belum punya. Jadi tadi kembali bahwa ya industri pipa ataupun teknologi perpipaan itu rasanya sih tidak terlalu sophisticated. Nah, pernah kita merancang untuk melakukan pengembangan usaha untuk pipa ini. Jadi ada pipa yang sebenarnya kebutuhannya itu ke depan itu untuk proyek khusus. Kalau pernah dengar namanya Masela ya, proyek Masela itu di Maluku bagian selatan sana. Itu nanti memerlukan teknologi pipa yang baru. Ya. Namanya LSAW. Kita sudah melakukan studi kemudian teknologi apa yang pas, mesinnya dari mana dan sebagainya. Tapi setelah kita running ternyata itu kita nyatakan belum sepenuhnya visible karena quantity demand itu belum cukup lah ya. Kecuali kalau kita itu nanti akan memboosting dengan katakanlah tambahan volume untuk ekspor seperti itu. Jadi sementara studi sudah kita lakukan sambil kita lihat perkembangan demand growth-nya seperti apa, baru nanti kalau itu cukup pasarnya akan kita launching, kita kembangkan untuk LSAW tadi itu. Ini gini Pak, menyangkut kepada pembangunan nih Ya. yang menggunakan besi atau baja gitu. Yes. Saya waktu itu ke satu daerah di Jawa Tengah. Saya tanya, ada orang nomor satunya lagi, Pak, tanggung nih, udah aja bikin sport hall kayak apa gitu. Wah Mas, bangunnya sih nggak seberapa, saya ngelarang bajanya katanya. Itu bener nggak Pak? Jadi kalau bicara baja itu kan sebenarnya itu kita mengacu pada market international price seperti itu ya. Karena sesungguhnya kan supply chain baja itu kan mulai dari katakanlah iron ore, kemudian ada proses lanjut misalnya ada blast furnace-nya, kemudian kita rollingnya sampai dengan nanti di konsumen. Nah seneng nggak seneng bahwa tadi walaupun kandungan lokal kita itu sudah cukup tinggi, akan tetapi ya sumber biji besinya ya iron ore itu masih berasal dari luar negeri, apakah itu dari Australia, apakah Brasil, apakah Swedia dan sebagainya. Apa kita nggak bisa Dominannya menghasilkan seperti itu, besi ya. sendiri Pak? Jadi untuk biji besi itu sebenarnya Oh itu yang bikin mahal ya? di Indonesia itu kita ada beberapa sumber
iron ore, apakah Kalimantan, kemudian juga di Sumatera ada sebagian, kemudian Maluku juga ada, tetapi sifatnya adalah scatter, artinya di situ ada sumber biji besi sedikit, di tempat lain sedikit, tempat lain lagi sedikit. Jadi secara quantity itu untuk skala industri yang cukup besar, let's say misalnya 3 juta atau bahkan 5 juta ton per year itu menjadi kurang menarik seperti itu. Sehingga memang terpaksa ya akhirnya kita itu masih mengimpor untuk biji besinya. Tadi apakah dari Australia atau yang pengaruhnya ke pricing policy jadi ya. Nah, iron ore itu harganya kan ada standarnya secara internasional, kira-kira kayak emas segala macam lah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu yang mempengaruhi tadi fluktuasi. Selain tentu pasti ya, harga itu didrive oleh juga secara internasional supply and demand finished productnya. Misalnya kalau Cina itu yang di mana dia lebih dari 50% baja dunia itu diproduksi, dihasilkan di Cina. Misalnya dia itu baru ngelontorin barang yang banyak, maka harga dia akan turun seperti itu. Hal yang sebaliknya, ya, kalau dia itu masih kayak sekarang misalnya lockdown, kemudian suplainya itu berkurang, sehingga suplai baja dari Cina berkurang, maka secara internasional suplai baja itu juga berkurang, maka harga akan terkerek naik. Jadi kira-kira salah satu drivernya seperti itu. Ya. Itulah yang menentukan tadi fluktuasi harga baja. Ya. Nggak bisa kita tentukan dengan misalnya oleh Krakatau Steel sendiri itu nggak. Jadi depending sama internasional ya? Yes. Itu. Intinya produksi yang paling dominan itu yang memimpin pasar gitu ya? Ya, dan itu tadi 50%. Kalau di tanah air Pak, berapa persen sih Pak produksinya KPI dipakai sama domestik? Kira-kira berapa persen? Ada di atas 50% pasti ya? Kalau KPI itu boleh dibilang memang tidak mayoritas ya. Tadi ada yang dari Surabaya ada 2 pabrik misalnya situ, Jakarta dan sekitarnya itu ada sekitar 2 atau 3 gitu ya. Jadi KPI memang tidak mayoritas lah di situ. Ya. Apa ada satu keinginan Pak untuk meningkatkan itu menjadi paling enggak di atas 50% lah gitu? Ya, jadi kalau kita pengen bertumbuh itu pasti seperti itu ya, dan kita punya modal yang cukup bagus untuk bisa bertumbuh karena kita itu satu grup dengan Krakatau Steel sehingga kita memiliki satu supply chain yang kuat. Bahan baku ya, HRC itu kita memiliki, kemudian kita olah dan kemudian bisa kita deliver ke konsumen. Itu merupakan salah satu competitiveness kita. Jadi untuk konsumen kita itu ya mayoritas itu kan project, maka dengan adanya supply chain yang bagus seperti itu, maka kita memiliki competitiveness yang lebih baik. Project itu pengennya apa sih? Umumnya ada satu masalah delivery time. Ya. Itu menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua adalah bisa tepat waktu, kemudian juga tepat kualitas. Ya, jadi dengan adanya kita memiliki support backup dari induk kita sebagai penghasil bahan bakunya, maka competitiveness kita itu juga menjadi semakin kuat. Nah, dengan competitiveness itulah maka kita berusaha untuk selalu mengembangkan bisnis kita. Dan saya yakin ya alhamdulillah ya 3 tahun ini pun ya kita cukup signifikan secara volume jual maupun secara revenue itu selalu bertumbuh Pak Ari. Ini kalau dengar Pak Utomo bicara nih optimis terus ya? Harus. Ini optimis terus. Coba Pak, maaf, jenggotnya dipegang Pak. Saya ngeliat kayak Pak Jokowi loh. Jangan gitu Pak Ari. Bercanda. Utomo, yes. Iklim persaingan pasti juga Pak Utomo mempersiapkan juga SDM unggulan dong di KPI ya. Ya. Ini mayoritas SDM diambil dari mana Pak? Dari Universitas perguruan tinggi di lokal di Cilegon atau juga dari daerah lain? Ya, jadi untuk SDM kita itu alhamdulillah kalau ngomong demografi itu
sekarang sekitar 45% itu merupakan sarjana. Ya. Ya. 45% ya? Ya, 45%. Terus kalau dari sisi demografi usia, alhamdulillah kita pun juga punya komposisi yang cukup bagus. Jadi sekitar 61% itu usianya di bawah 40 tahun. 40 nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, kalau Pak Haryo mungkin masuk di 77%. Jadi 45 tahun ke bawah itu 77% di kita. Jadi komposisinya kira-kira seperti itu. Nah, kembali tadi itu SDM-nya dari mana? Nah, ini kan kita BUMN ataupun setidaknya anaknya BUMN, satu sisi memang kita tetap harus terbuka ya. Nah, bahwa siapa saja boleh kita Boleh masuk kerja di sini ya? mendaftar di sini. Nah, namun demikian tentu kan kita juga ada priority. Kita posisi di mana? Nah, kita juga akan mengakomodasi dan kenyataannya Dan ada klasifikasi juga ya? klasifikasi bahwa karyawan-karyawan kita pun juga berasal dari lokal atau domestik, kira-kira seperti itu. Tapi itu tenaga muda tuh di atas 50% ya? Nggak sampai ya? Lebih tadi. Lebih ya? 40 tahun ke bawah 40 itu tahun ke bawah? 61% kita. Boleh juga kaderisasinya ya? Iya. Hebat juga loh Pak. Nah hubungannya dengan Universitas Tirta apa yang di Cilegon ini Pak? Ya, Saya dengar ada Untirta. sahamnya Krakatau Steel juga tuh. Kalau saham enggak, Untirta itu sudah universitas negeri ya. Tapi setahu saya dan saya dulu sedikit banyak juga ikut berkontribusi Membangun sebagai itu? Enggak bangun. Kita hanya ikut ngajar dulu ketika jadi cukup banyak dulu karyawan KS itu merupakan tenaga pengajar di Untirta. Lebih spesifik lagi adalah untuk fakultas tekniknya Untirta, di mana itu kan keberadaannya di Cilegon. Oh di FT-nya jadi ya? FT-nya ya. Jadi kita support banyak program-program dari Krakatau Steel untuk bisa memajukan fakultas tekniknya Untirta. Dan alhamdulillah sekarang ternyata maju seperti itu dan kemudian jadi negeri, dan kita sangat bangga bahwa Untirta itu sekarang termasuk. Bapak masih ngajar di sana? Sudah cukup lama saya nggak ngajar di Untirta. Nggak kangen Pak? Biasanya orang jadi dosen Ya kangen. someday kalau kita punya cukup waktu, saya pengen juga share pengetahuan saya untuk ke university. Seperti itu. Pak tadi ngomong soal pipa, Bapak ngomong pipa untuk oil and gas ya. Yes. Kebetulan Bapak saya itu kan di Pertamina. Saya tuh kecil pernah melihat pipa-pipa yang ada di Pertamina. Apakah kualitas dan mutu itu sama dengan yang dipakai dengan Exxon, British Petroleum, Unocal gitu? Apakah sama Pak? Ada nggak? Katanya nih made in Jerman bagus. Nah gitu ya, masih ada. Iya terus berarti ini kita bicara itu Pak, menyambung dari Mas Haryo ini, quality control yang ada di Krakatau Pipe Industry ini. Yes. Dengan produk-produk luar tuh, Bapak optimis nggak bersaing gitu? Iya, alhamdulillah. Jadi untuk oil and gas rasanya sih sudah tidak perlu diperdebatkan bahwa kita itu bisa supply ya dengan quality ataupun kualifikasi yang bisa menyaingi katakanlah produk impor. Menyaingi atau menyamai atau melebihi? Ada standar pasti. Praktis sekarang sebenarnya untuk yang oil and gas itu semua sudah bisa dipasok oleh pemasok dalam negeri dan salah satunya adalah kami, karena kita bisa memenuhi seluruh kriteria yang gariskan di situ. Jadi oil and gas itu ada sertifikat yang harus dipenuhi, yaitu API series, dan kita itu sudah memiliki hal itu dan akan selalu di renewable. Nah, terakhir belum lama sebenarnya sekitar 6 bulan yang lalu kita juga merefresh sertifikat kita itu untuk memastikan bahwa mampu pasok kita itu yang memenuhi standar kualifikasi API. Itu dari Amerika tadi itu seperti itu. Jadi praktis untuk pipa-pipa untuk pemenuhan industri oil and gas itu sudah bisa dipenuhi oleh industri pipa dalam negeri, terutama tadi dari PT KPI.
Karena masih ada beberapa yang sekarang itu impor, misalnya tadi yang seamless pipe tadi itu ya, itu ada simpenan. Tapi pelan-pelan dengan sekarang kita sudah bekerja sama dengan pabrik seamless pipe, kita sudah menggerakkan kembali pabrik seamless pipe tadi itu. Insya Allah nanti ya sebagian besar dari pipa seamless pipe yang masih impor itu akan kita substitusi. Oke. Konteksnya tadi adalah kita akan support programnya pemerintah, terutama Pak Jokowi ya, di mana TKDN itu menjadi salah satu syarat yang utama untuk pemenuhan pipa-pipa, terutama pipa tadi ya, industri dalam negeri tadi itu. Pak, saya tadi kelupaan nanya mengenai SDM di Krakatau Pipe Industries nih. Apakah lulusan Untirta Fakultas Teknik otomatis bisa masuk? Prinsipnya kan kita itu masuk bukan hanya sekedar ngambil dari mana, kita ada prosesnya dan dari mana saja bisa ya, tetapi tentu mungkin ada semacam ada privilege juga bahwa bagaimana kita bisa mengakomodasi ada privilege ya, seperti itu ya. Itu ketika nanti kita akan proses hire, kira-kira seperti itu. Tapi tetap disaring juga ya? Disaring juga, nggak boleh nanti yang lain juga pasti akan teriak juga. Gitu. Iya, bisa banyak protes nanti ya. Iya. Loh, tadi ngomong-ngomong menyambung Pak soal pipa bikinan Jerman, bikinan Jepang, bikinan Cina. Mau nanya perkembangan bisnisnya ini, Bapak melihat pipa ini seksi nggak sih untuk menjadi income atau bahasa kerennya growth business? Keren juga pertanyaannya. Nah, soalnya gini bos, itu pertanyaan keren, tapi itu udah dijawab Bung Karno waktu Krakatau Steel berdiri. Kalau saya tidak sekedar keren dan beken. Keren dan beken ya. Iya. Kalau nggak salah dulu Bung Karno buat ini kan karena menurut Bung Karno negara kalau mau maju harus punya Industri besi baja lah. Iya. Kira-kira gitu. Di Al-Quran ada kok. Iya. Ya, jadi alhamdulillah untuk industri pipa itu kan memang ada pasang surutnya ya. Tapi khusus untuk KPI ini ya. Jadi kalau menurut perkembangannya ya, yang saya lihat sebelumnya, saya masuk KPI itu sekitar lebih dari 2 tahun yang lalu seperti itu. Nah, saya lihat kan ada fluktuasi dari sisi performan atau kinerja. Sometimes itu bisa positif, bagus, kemudian suatu ketika agak turun. Nah, itu ternyata itu tergantung dari project, ada apa tidak project oil and gas. Oke. Dan kita tahu lah ya fluktuasi harga minyak seperti apa, itulah yang mendrive ya project oil and gas itu jalan apa enggak. Nah, dengan situasi seperti ini kan saya harus berpikir bagaimana supaya industri oil and gas bisa fluktuatif, tetapi bagaimana performan kinerja PT KPI ini harus stabil. Nah, kan nggak boleh hanya kan kalau sedang booming bagus, kemudian nanti nggak ada project oil and gas jelek performanya. Nah, Intinya nggak boleh jantungan lah ya. Nah, kayak gitu tuh. Sehingga kita pikir harus ada juga yang namanya istilahnya base load-nya. Harus ada yang bisa kalau ini fluktuatif maka minimum quantity bisnis kita itu bisa coverage sehingga performa kinerja kita itu tetap stabil. Nah, itu satu hal. Jadi bagaimana kita mengenjot untuk segmen-segmen yang lain tadi, konteksnya segmen pancang, segmen untuk air itu kan kita genjot. Sehingga dalam 2 tahun lebih terakhir ini ya segmen-segmen pancang maupun segmen air itu tumbuh dengan cukup signifikan dan itu bisa menjadi base load kita sehingga bisa menstabilkan performa kinerja kita. Ya. Dan alhamdulillah 3 tahun ini ya kita performa revenue kita ya penjualan kita itu terus naik secara terus, cukup Jadi signifikan. waktu COVID kemarin nggak ada pengaruh Pak ya? Tahun 2020 ya kita itu bisa membukukan sekitar hampir 1,2 T ya revenue kita ya. Tahun lalu ketika COVID itu katakanlah puncak-puncaknya ya 2021, alhamdulillah kita masih bisa bukan hanya survive tetapi juga growth
Jadi kita bisa dapat sekitar 1,6 T lebih lah, kira-kira seperti itu. Dan harapan kita ya tahun ini kita pengen, istilah saya itu keluar dari zona UMKM. Zona UMKM itu adalah, ini klasifikasi saya sendiri aja, di mana kita bisa ngelewatin angka 2T lah revenue kita. Ya, mohon doa dan supportnya bahwa tahun ini kita akan UMKM ngelewatin. dalam bisnis. Tapi itu target ya. Target kita. Target, Ya. ya. Dan kita Boleh insya aja Allah kalau target sih. optimis lah kira-kira seperti itu. Itu jualan untuk kebutuhan dalam negeri atau luar juga Pak? Nah, mayoritas tadi memenuhi kebutuhan domestik. Domestik Alhamdulillah. aja bisa ya? Alhamdulillah tahun ini itu kan Kalau juga, gitu, ya. Pak, proyek pemerintah mayoritas dari sini ya? Ya, jadi kalau tahun lalu itu di mana sebenarnya proyek-proyek itu relatif sepi, hanya digerakkan oleh APBN kemudian disalurkan lewat misalnya PUPR segala macam, kemudian yang handle proyek itu BUMN karya. Nah, kita support ke mereka tadi yang masalah pembangunan jetty, pembangunan spam segala macam. Itulah yang menggerakkan umumnya di tahun yang lalu. Nah, tahun ini suasananya alhamdulillah itu juga sudah signifikan cukup berubah. Selain proyek-proyek yang air, kemudian pelabuhan dan sebagainya. Nah, oil and gas itu kan juga cukup booming sekarang. Harga minyak di atas 100 US dollar seperti itu per barrel. Nah, sehingga proyek-proyek oil and gas itu mulai menggeliat juga. Sehingga tahun ini kombinasi dari keduanya, baik dari sisi volume, kemudian dari sisi proyek minyak itu juga jalan. Inilah yang tadi membangun optimisme kami, ya, industri pipa dan spesifiknya adalah PT KPI untuk bisa performa kinerja kita itu jauh lebih bagus dari tahun lalu. Pak, ada pengaruhnya nggak gonjang-ganjing ekonomi dunia sekarang nih kepada Perang, supply target-target chain. dari Krakatau Pipe Industries nih? Ini kan seperti Amerika aja krisis. Ya, jadi saya sih percaya kepada pemerintah, kemudian juga percaya kepada statementnya Bu Sri Mulyani bahwa even itu boleh dibilang Amerika resesi dan sebagainya, tapi ya secara makro ya, Indonesia itu kan cukup kuat dan cukup stabil. Ya, masih optimis di sekitar 5%-an growth-nya. Dan insya Allah dengan proyeksi seperti itu, ya, pertumbuhan yang berkaitan dengan beberapa proyek tadi, baik itu yang sifatnya infrastruktur, dalam hal ini adalah pelabuhan, kemudian tadi itu spam air, kemudian apalagi yang oil and gas itu menggeliat dengan cukup bagus. Itulah yang mendorong optimisme kami bahwa tahun ini insya Allah akan lebih baik dibandingkan tahun gitu kemarin. Pak ya? Ya. Pak, waktu COVID kemarin ada PHK nggak? Kita nggak ada. Nggak ada. Pengen tahu aja. Nggak ada. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Keren loh. Pak, aku baca di Tempo nih Pak, Ya. kemarin. Krakatau Steel dan POSCO sepakat investasi 52 triliun. Ini begini janji Jokowi. Apa ya Pak, bisa jelaskan sedikit ya? Lah harusnya ditanyakan ke Pak Pak Silmi Jokowi, aja. ya. Pak Ya, Jokowi. pengen dengar dari stafnya. Aja Pak Jokowi aja tanya. Jadi itu Kan Anda kenal. Telepon aja. Langsung didor. Enggak. Itu kan sebenarnya boleh dibilang program yang sudah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu sudah dicanangkan. Bapak tahu bahwa Krakatau Steel ya sudah mulai tahun awal 2010-an itu kan bekerja sama dengan POSCO, membentuk Krakatau POSCO. Sudah lahir Krakatau POSCO dengan kapasitas sekitar ya 3 juta ton lebih ya. Itu kapasitas untuk yang di Krakatau POSCO. Nah, tadi komitmen yang baru tadi itu adalah bagaimana menjadikan yang khusus untuk Krakatau POSCO yang tadi kapasitas itu kemudian itu bisa menjadi 10 juta ton maksud saya. Sehingga pengembangan mulai dari hulunya nanti ya second blast furnace misalnya, kemudian beberapa fasilitas yang lain sehingga kapasitas Krakatau POSCO maupun nanti totalnya Krakatau Steel, industri baja yang ada di Cilegon ini ya bisa sampai dengan 10 juta ton.
hanya dengan cooperation seperti itu ya tentu harapannya tadi Krakatau Steel yang cooperation dengan POSCO tadi itu memiliki ya competitiveness yang jauh lebih bagus dibandingkan kalau misalnya harus jalan sendiri kira-kira gitu. Di KPI ada unit yang mendukung Bapak misalnya business and development gitu. Ya. Jadi ada. Jadi di kami ya ada bagian yang mulai dari planningnya, perencanaannya maupun nanti adalah untuk yang business implementationnya. Jadi mulai dari katakanlah ini kita harus merencanakan bisnis apa yang harus dikembangkan, equipment apa yang harus ditambahkan, kira-kira seperti itu. Mulai di running, kira-kira visibility-nya seperti apa, nanti perlu kolaborasi dengan siapa. Nah kemudian kalau ini sudah firm kerjasama, kemudian nanti juga ada implementasinya. Nah itulah ada bagian lagi seperti itu. Jadi kita ada untuk perencanaannya maupun untuk implementasinya. Itu sarjana semua di situ Pak ya? Iya betul. Jadi untuk bisa mencium ya potensi ya apa namanya sensitif bisnis Pak. seperti apa. Unit sensitif tuh. Ya. Iya kan Pak? Ya itulah bagian dari tadi itu apa namanya kita itu supaya tetap bukan sekedar growth tetapi adalah sustainability ya. Sustainability growth itulah yang merupakan komitmen kita untuk KPI ini dan itu komitmen kami untuk pemegang saham kira-kira seperti itu. Mantap nih. Dahsyat ya. Krakatau Steel, Krakatau Pipe Industries. Namanya keren sih. Krakatau Pipe Industries. Optimis, positif. Dirutnya namanya Pak Utomo Nugroho. Secara mikro yang diuntungkan siapa Pak? Pipe industry ini. Kemudian makronya. Menjelaskan singkat untuk masyarakat nih. Ya, pertama kan namanya BUMN atau anaknya BUMN itu tentu ya responsible kami sebagai pengurus kan kepada ultimate shareholder. Ya. Ultimate shareholder kami kan dari Krakatau Steel ya seperti itu dan ini merupakan BUMN maka pasti yang diuntungkan adalah negara. Baik itu yang berasal dari terutama sekarang kan kalau bisnis kita growth, volumenya growth pasti pajak itu akan dapat juga semakin besar. Itu katakanlah ngomong makronya seperti itu. Nah kalau secara mikro tentu kami masyarakat sekitar, kami memang hanya katakanlah 195 orang karyawan kami. Iya, itu efisien sekali loh Pak. Ya, tetapi ya yang bekerja di dalam lingkup PT KPI bukan hanya itu. Kami punya misalnya untuk apa namanya alat angkat dan alat angkut. Ya, kami memang tidak katakanlah meng-hire orang membeli apa namanya equipmentnya sendiri seperti itu, tetapi kita melakukan istilahnya kontrak job volume dengan mereka dan di situ kan bisa tadi kesempatan kerja untuk mereka lebih dari 600-an orang juga terlibat selain tadi yang karyawan kami yang 195 orang dan itu mostly adalah apa namanya masyarakat di Cilegon. Itu pasti insya Allah akan memberikan dampak bagi lingkungan kami. Bapak pernah dengar Cilegon mau jadi smart city? Dari Pak Wali, betul seperti itu. Ya. Kira-kira apa peran dari Krakatau Pipe Industry? Ya, karena banyak banget pekerjaan rumahnya Pak menuju smart city itu. Saluran saya kira air. perannya akan luar biasa loh KPI itu. Ya, masalahnya ada duitnya nggak nih BPD? Dan nggak bisa bayar lagi doi. Jadi kalau konsep smart city-nya ya secara komprehensif seperti apa rasanya sih itu memang patut disupport diacungin jempol lah dari sisi meraih ide ya. Nah, tapi mimpi harus dimulai ya seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana ya first step menuju ke sana dan kalau tadi spesifik apa yang bisa kita kontribusikan seperti itu ya kita aja lah apa namanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Kalau kita apa namanya pipa tadi ya bagaimana kita bisa support untuk menjadi smart city itu tentu ya fasilitas-fasilitas yang basic yang dasar itu bagaimana bisa pipanisasi lah ya kita berikan dengan baik ya. Ya salah satunya kan tentu tadi itu bagaimana masyarakat itu bisa memiliki akses yang baik yang benar berkaitan dengan air bersih
ini yang basic aja dulu sebelum kita bicara tentang nanti detailnya smart city itu seperti apa gitu ya. Karena kalau saya ngomong smart city-nya apa hubungannya dengan KPI itu ya. Banyak loh Pak. Kita kan yang basicnya ada dulu gitu loh ya seperti itu kira-kira gitu. Gitu Pak Ari. Iya. Deg-degan juga nih smart city. Banyak banget pekerjaan rumahnya. Tahu nggak saya ngebayangin apa dari pipa itu? Nggak tahu. Kapal selam. Apa hubungannya itu? Pipa sama kapal selam? Pipanisasi kapal selam juga termasuk. Sebentar. Saya pikir dulu nih, pipanisasi kapal Bukannya selam. bajanya. Enggak, di dalam kapal selam itu kan banyak pipa-pipa Oh, iya. tuh, Pak. Oke. Apakah itu juga dibuat di Nah itu. Jadi tadi kan selain tadi pipa untuk oil and gas, Iya. kemudian untuk apa namanya pancang, kemudian untuk apa namanya air tadi. Nah, sebenarnya pipa yang untuk proses industri ya, misalnya di sini ada pabrik yang sedang mau dibangun pengembangannya misalnya Lotte Chemical. Nah, di situ untuk pipa proses pun kita bisa support. Kita sudah support yang namanya untuk pipa pancang dan underground seperti itu ya. Nanti untuk yang upper ground ya untuk yang nanti di dalam pabriknya sendiri ya kita juga bisa support. Ya, yang belum bisa kita support itu kan kalau nanti bahannya itu yang berasal dari namanya stainless steel ya. Jadi kita itu support untuk baja carbon steel, pipa baja carbon steel. Untuk yang stainless steel memang kita belum bisa. Tapi untuk pipa proses yang menggunakan baja carbon steel pun rasanya sih volumenya atau skupnya pun juga cukup signifikan dan itu bisa kita support. Oh gitu Pak. Okay. Saya senang Bapak bisa menjelaskan dengan pertanyaan sederhana, menguasai bidang perpipaan ini. Itu Mantap. tadi kan direktur proses utama. ya. Tadi itu maksud saya adalah itu sebagai gambaran rasanya di tadi kapal selam ya. Kapal selam itu pasti ada juga Pipa-pipa ya, ya. pipa yang ya tapi yang tadi yang stainless kita belum bisa support. Yang gitu. carbon steel kita bisa. Carbon steel ya. Carbon steel. Pipa zaman Belanda. Kalau saya lihat dulu ada bekas-bekas tambang oil and gas di zaman Belanda yang sudah tidak terpakai apalagi pada saat peralihan Belanda menuju kemerdekaan. Ya. Apakah bahannya dan materialnya masih sama, standar ukurannya, diameternya dan Termasuk masih itu Pak. Rasanya sih masalah standar baja seperti itu tuh nggak banyak Berubah. Banyak berubah. Termasuk itu ya. API. Kereta itu. Rel kereta agak beda kalau itu baja tetapi dengan kandungan alloy-nya, kandungan nikel ataupun mungkin MO itu agak cukup tinggi. Yang kita bicara adalah sebenarnya plain carbon steel atau baja carbon steel tadi itu ya. Nah itu nggak banyak berubah. Paling size-nya itu sesuai dengan katakanlah perkembangan desain seperti itu yang mungkin berubah. Tapi kalau sisi komposisi kimia, kandungannya, metalurginya ada perkembangan sih. Tapi bagi saya sih yang ya sedikit banyak saya paham juga material metalurgi ya paling untuk naik ke micro alloy itu kandungan yang dicampur itu misalnya neobio molybdenum seperti itu hanya small portion lah gitu. Untuk meningkatkan dia toughness-nya, meningkatkan dia elongasinya itu memang ada perkembangan ke arah sana. Iya. Pak Utomo, Oke. sebagai orang nomor 1 di Krakatau Pipe Industries barangkali mau menyampaikan pesan kepada karyawan atau kepada masyarakat di Cilegon atau di tanah air, Ya. atau juga mungkin generasi muda yang ingin mengabdikan dirinya membangun pipa di Indonesia. Silakan Pak. Ya. Ada pesan-pesan dari Pak Utomo Apa sih yang Nugroho. Bapak ingin sampaikan untuk regenerasi nih ke depan? Ya, untuk yang poin pertama tentu bagi karyawan kami ya tentu kami mengucapkan terima kasih sekali atas bentuk kerjasama yang luar biasa antara kami manajemen dengan seluruh karyawan bahwa performan kinerja kita dalam 2-3 tahun terakhir ini itu cukup menggembirakan ya selalu konsisten bisa positif dan bukan hanya positif tetapi selalu growth seperti itu. Nah, dengan kerjasama yang sudah kita bangun dan ini akan terus kita lakukan, tentu harapannya pertumbuhan tadi itu bisa selalu kita dapatkan. Dan insya Allah kalau itu bisa kita dapatkan, bukan hanya tadi rekan-rekan karyawan yang selama ini selalu support, tetapi saya yakin nanti ya masyarakat sekitarnya, karyawan-karyawan
baik itu di GV, job volume yang bekerja sama dengan kita pun juga akan bisa mendapatkan manfaat benefit ketika ya perusahaan yang sama-sama kita cintai, kita banggakan ini bisa selalu profit dan bisa selalu bertumbuh. Dan sekali lagi semoga kerjasama itu bisa terus kita lakukan dengan konsisten. Amin Pak, amin. Mantap, mantap. Amin. Jadi 77 tahun menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2022, Krakatau Pipe Industries salah satu perusahaan yang bisa mengucapkan salam merdeka. Jangan lupa mesen tiang bendera. Oh boleh. Yang bendera dari baja mahal banget. Sebenarnya bisa, tapi ngangkatnya Ngangkatnya bener Pak ya. Ini suka aneh-aneh aja. Pak Utama terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak Utama terima kasih, Ngobrol nih. penjelasannya sangat ini sekali, sangat Enak. udah dimengerti bagi yang awam. Udah dimengerti. Waduh, sampai lupa nawarin minum. Iya. Cara kita minum di luar Pak ya. Iya. Terima kasih. Oke, demikianlah jumpa kita dalam podcast Sofa Panas persembahan KSP atau Krakatau Sarana Properti tetap dari Cilegon, Banten. Bersama saya Aris Dasoro dan mungkin ada pesan mau disampaikan dari Chief Haryo Probo. Honornya kapan keluarnya? Tutup dulu mic-nya. Alright. Buat kamu-kamu yang mau merchandise sofa panas, kaos sofa panas, dan semua yang berbau sofa panas, follow Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube kita Sofa Panas. Bersama saya Chef Haryo Pramu dan Adi Sudarsono. Oke, sing it together. Dengarkanlah, nikmati saja. Ini lagu tentang sofa panas, oh sofa panas, bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas, sofa